Indonesia nih. Sekali kali ini telah hadir bersama kita ada Kak Hasbi. Gimana kabarnya nih Kak Hasbi? Alhamdulillah baik, walaupun kayak gini lah situasinya, tapi bisa ngejaga diri biasanya. Nah, di sini ada Kak Hasbi. Mungkin Kak Hasbi perkenalkan diri dulu nih Kak. Oke, Angkatan berapa? sedikit perkenalan ya, saya Hasbi Sidiki, dari alumni SMA 14 Bekasi, angkatan 11. Lumayan sih udah hampir udah 3 tahun lah, 3 tahun lebih udah apalagi udah mulai ngerasain banyak yang perubahan lah. Saya juga kuliah di UIN Jakarta, Universitas Hidayatullah Jakarta, jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2014. Oke, jadi Kak Hasbi ini alumni angkatan 11, kemudian kuliahnya di Universitas Islam Negeri Jakarta di Ciputat ya Kak? Iya betul sekali. Terus jurusannya Ekonomi Pembangunan. Nah, apa sih nih Bu yang mau kita bahas hari ini? Mungkin kalian penasaran nih. Beberapa waktu itu juga ada requestan Kak tentang ekonomi pembangunan, karena waktu itu di channel Ibu kita udah pernah ngebahas tentang ekonomi Islam. Iya. Ya, Kak mungkin Juna ya Kak Juna sama Kak Sarah, mungkin kalau Kak Hasbi nonton. Nah, hari ini kita ngebahas tentang ekonomi pembangunan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ekonomi pembangunan itu sendiri, Ibu mau tanya dulu nih, kan Kak Hasbi ini diterima di UIN Jakarta, ekonomi pembangunan, itu masih ingat nggak jalur apa Kak? Masih inget dong, itu satu-satunya jalur yang enggak satu sih, jalur kedua yang pernah saya ikutin itu jalur SNM. Jadi alhamdulillah gitu, maksudnya di saat teman-teman yang lain pada berusaha semaksimal mungkin dengan apa ya mudahnya gitu. Mudahnya sih lebih kayak persiapan dari awal gitu. Saya dengan mudahnya buat milih ekonomi pembangunan UIN. Pas ketika nilai aku udah keluar, saya milih ekonomi pembangunan UIN di jalur SNM ini dan alhamdulillah keterima. Selain itu saya sempat daftar di PNJ, kalau nggak salah PMDKPN dulu namanya Bu ya. Jalurnya ya PMDKPN, kalau sekarang namanya SNMPTN. Oh berubah banget, Ya. udah 3 tahun. Ya dulu sempat daftar PMDKPN cuma nggak terima. Dan alhamdulillahnya SNM yang keterima S1. Padahal kan kalau misalnya PMDKPN itu atau yang sekarang SNMPN itu D3 dan D4 kalau nggak salah. Iya. Ya, jadi alhamdulillah SNM, saya sendiri masuk ke ekonomi pembangunan UIN itu. Jalur SNMPTN. Nah, tuh waktu itu SNM itu kan ada 2 pilihan universitas ya Kak? Iya betul sekali. Masih ingat nggak Kak pilihnya UIN sama apa? Masih ingat banget dengan jurusan yang sama ekonomi pembangunan karena emang dari awal yakin banget harus ekonomi nih karena jurusannya udah mantep ya Kak? mantep banget Bu. Waktu itu sempet kayak agak gambling sih sebenarnya, kayak mau ngambil jurusan apa nih antara ekonomi banget atau mungkin sosiologi banget karena waktu itu UN-nya sosiologi. Pengen ambil kesejahteraan sosial, cuma kayak agak ragu dan kebetulan teman sesama IPS juga beda kelas, dia ngambil kesejahteraan sosial yang mana univnya sama. Jadi karena beda, univnya sama dengan pilihan saya di Unpad waktu itu. Oh, jadi pilihannya Kak Hasbi UIN sama Unpad. Ya, jadi kayak keinginan buat milihnya itu kayak kesejahteraan sosial. Cuma pas lagi pemilihan SNM, saya berubah Bu. Karena tadinya pengennya kesejahteraan sosial Unpad sama ekonomi pembangunan UIN. Karena teman saya itu pengen kesejahteraan sosial Unpad, jadi saya ngalah. Alhasil saya ngambil ekonomi pembangunan UIN dan pilihan keduanya adalah ekonomi pembangunan Unsil. Oke, jadi pilihan pertama UIN, pilihan keduanya Unsil. Unsil. Tapi sama-sama ekonomi pembangunan. Betul banget. Kalau memang Kak Hasbi dari awal nih udah interest sama ekonomi. Iya. Gitu. Oke, jadi begitu ya mungkin adik-adiknya nih tahu. Jadi Kak Hasbi beruntung di jalur SNMPTN. Iya. Jadi PMDKPN-nya walaupun gagal gagal iya, ya, tapi akhirnya finally dapat di SNMPTN yang memang banyak diharapkan oleh semua siswa ya pada saat kelas 12 tuh. SNMPTN tuh kayak jalur berarti yang memang ditunggu-tunggu. Iya banget. Bisa dikatakan. Nah, gue pengen tanya nih Kak Hasbi, alasan Kak Hasbi sendiri kan tadi saya pengen banget atau interest banget Bu di ekonomi pembangunan, di ekonomi atau sosiologi tadi pilihan keduanya. Lalu kenapa Kak Hasbi alasannya akhirnya pada akhirnya tuh oke, saya kayak mau ngambil ekonomi pembangunan, sedangkan kan ada tuh Kak yang ekonomi biasa aja, tapi ya jangan sampai kita bahas bedanya dulu nih, kita bahas kenapa nih ekonomi pembangunan sedangkan masih banyak jalur ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, ekonomi konvensional yang biasa aja, dan ekonomi lain-lainnya kan banyak. Kenapa jatuh di pilihan ekonomi pembangunan? Sebenarnya agak menarik sih untuk membahas ini karena emang itu pas awal-awal banget pas lagi tahun 2018 itu angkatan 11 angkatan saya lulus, itu ekonomi pembangunan merupakan jurusan yang kayak apa ya, adanya tengah-tengah antara terkenal atau enggak. Jadi kayak banyak orang yang udah mulai terjun ke ekonomi pembangunan sedangkan dia masih nggak tahu sebenarnya ekonomi pembangunan ini apa sih. Iya, dan saya sempat cerita juga sama dulu angkatan 9 Kak Untari. Dia itu ekonomi pembangunan di UPN kalau nggak salah, UPN Jogja kalau nggak salah. Dia
sempat ngobrol juga sama Kak Untari, jadi kayak nanya-nanya segala macam tentang ekonomi bangunan dan juga dari perspektif lain lah, karena kebetulan orang tua juga jurusan ekonomi gitu kan. Kayak nanya-nanya segala macam dan dapatlah di situ intinya dari Kak Untari. Kayak Kak Untari tuh ngejelasin bahwa ekonomi bangunan tuh sebenarnya nggak jauh beda sama ekonomi, cuma agak sedikit fokusnya agak sedikit berbeda dan emang cocok buat kondisi negara kita, kondisi Indonesia saat ini gitu. Jadi kayak wah menarik nih jurusannya gitu. Jadi makasih juga buat Kak Untari yang udah jelasin gitu kan, kayak misalkan jelasin segala macam dan alhamdulillah jatuh hati gitu saya di ekonomi bangunan gitu. Oke, jadi dari penjelasan dari kakak kelas, kalau kali ini khususnya, terus akhirnya jadi wah ternyata memang kayaknya interest nih makin emang udah dasarnya dari awal udah suka di ekonomi gitu kan, terus malah makin suka gitu ya kan, akhirnya jadi fokuslah di ekonomi pembangunan yang spesifiknya mungkin lebih relate sama keadaan di negara kita. Iya betul banget. Mungkin itu perspektifnya Kak Hasbi kenapa milih ekonomi pembangunan. Lalu Kak, kita ngebahas ekonomi pembangunan itu sendiri kan, mata kuliahnya atau apa sih yang dipelajari di ekonomi pembangunan itu sendiri kan pasti kan tentunya apa ya, ada mata kuliah khusus yang memang kan dari namanya aja beda kan, Kak, ekonomi pembangunan. Nah, terus ada nih yang waktu itu pernah nanya sama Ibu menarik, Bu, kalau ekonomi pembangunan apakah itu belajarnya kayak ngitung bangunan-bangunan? Karena kan ekonomi hitung-hitungan kan, pembangunan otomatis kan dia terpikir dengan infrastruktur, bangunan gitu. Apakah seperti itu atau gimana sih Kak mata kuliahnya atau yang dipelajari Kak Hasbi sendiri? Sebenarnya waktu awal-awal masuk ekonomi pembangunan itu kan kayak baru ketemu teman-teman sama maba tuh ya. Kayak nanya-nanya kenapa masuk ekonomi pembangunan, kenapa masuk ekonomi pembangunan dan lainnya, pertanyaan namanya baru kenal gitu kan. Terus ada satu teman saya juga yang ngerasa bahwa kayaknya menarik nih, dan ternyata dia sempat kuliah Bu di teknik sipil 1 tahun. Terus saya tanya, kenapa kamu pindah dari teknik sipil ke ekonomi bangunan? Padahal beda, karena saya sebelumnya udah tahu gitu basic ekonomi bangunan. Terus dia bilang, soalnya dia pikir tuh ekonomi bangunan tuh sama kayak teknik sipil Bu. Banyak mikir yang kayak gitu, kayak pembangunan padahal dalam ekonomi bangunan itu kita lebih fokus ngebahas tentang ekonomi, perekonomian lah secara khususnya, terkhusus di negara berkembang. Makanya kenapa dinamai pembangunan, jadi itu fokusnya di negara berkembang, apalagi saat ini Indonesia masih berada dalam status negara berkembang gitu. Jadi cocok banget lah buat negara Indonesia ini, yang mana kita harus siap buat lepas landas menuju negara maju. Jadi kenapa ada ekonomi pembangunan, kalau dari cerita kating-kating saya gitu, kenapa ada ekonomi pembangunan, bahwasanya sebelumnya ilmu ekonomi biasa, cuma dipecah jadi ekonomi pembangunan karena lebih concern dan lebih fokus untuk membahas tentang perekonomian negara berkembang. Itu sih jadi menurut Kak Hasbi sendiri yang setelah udah 2 tahun kurang lebihnya ya, 2 tahun menjadi mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, menurut Kak Hasbi sulit atau enggak sih? Karena kan tadi sempat berpersepsi sama nih sama teknik sipil, ngomongin pembangunan, tapi ternyata kan pas sudah masuk itu berbeda gitu kan. Nah, apa kesulitan atau ada kendala kesulitannya nggak yang Kak Hasbi alami? Sebenarnya kalau misalnya masalah kesulitan itu baik lagi sih, karena emang dari awal juga dari kita SMA pun ekonomi itu lebih ngebahas lebih banyak gitu bahasanya, nggak fokus di hitungan doang, nggak fokus di teori dan analisis doang, jadi semuanya itu dicampur aduk di ekonomi. Apa sih kesulitannya? Pertama ya kita gimana caranya punya angka tapi kita bisa analisis, dan yang kedua kita mau nggak mau harus ngelihat situasi yang ada sekarang gitu. Maka dari itu sebenarnya kalau misalnya seandainya kita bertanya tentang kesulit-sulitnya kuliah di ekonomi pembangunan ini, lebih kayak apa ya, ekonomi pembangunan itu nggak kayak matematika yang ilmu eksak gitu ya Bu. Kayak misalkan matematika punya rumus ini, seterusnya bakal pakai gitu Bu. Kalau ekonomi, kalau ekonomi itu benar-benar kayak lihat lingkungan sekitar nih, apakah perekonomian saat ini sedang apa. Nah, maka dari itu kita setiap tahunnya bakal berbeda gitu sama cutting. Misalkan kita belajar sama cutting kita, cutting waktu itu perekonomiannya lagi kayak gini. Nah, jadi berbeda Bu, itulah sulitnya belajar ekonomi pembangunan. Kesulitannya itu menghadapi siklus perbedaan yang mungkin tiap tahun akan berbeda-beda. Iya, itu dia Bu, menyesuaikan keadaan perekonomian yang saat ini terjadi atau yang saat ini dialami gitu kan sama negara khususnya. Iya, benar banget sama negara. Tentunya kayak gitu itu. Oke, nah mungkin tadi kan udah sedikit banyaknya mungkin Kak Hasbi udah nyentil nih di awal bedanya sama ekonomi konvensional, tapi Ibu pengen lebih tahu spesifik apa sih sebenarnya bedanya antara ekonomi pembangunan sama ekonomi konvensional yang lebih unik atau yang kekhasannya atau detailnya, karena ini yang mungkin bisa jadi poin penting
penting buat adik-adiknya untuk milih, Bu saya mau ngambil ekonomi apa, ekonomi biasa atau ekonomi pembangunan atau ekonomi yang lain gitu kan. Itu biasanya nih dari sini nih, mereka harus tahu dulu bedanya. Menurut Kak Hasbi sendiri yang sudah jadi mahasiswa di ekonomi pembangunan, apa sih Kak? Sebenarnya kalau misalnya membahas tentang ekonomi pembangunan itu kalau dari pandangan saya sebenarnya ilmu ekonomi, kalau misalnya jurusan lain kan biasanya ilmu ekonomi konvensional itu namanya ilmu ekonomi ya Bu ya. Ya, ilmu ekonomi aja. Iya, ilmu ekonomi nggak ada tentang belakangnya gitu, nggak ada Islam atau pembangunan. Cuma kalau dari pandangan saya pribadi, sebenarnya bahasanya nggak jauh beda Bu, antara ekonomi pembangunan dengan ekonomi atau ilmu ekonomi. Karena sebenarnya ekonomi pembangunan ini merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu ekonomi gitu Bu. Yang mana tadinya sebelumnya kita belajar, misalkan saya jurusan ilmu ekonomi nih, sampai kuliah misalkan jurusan ilmu ekonomi 1 tahun. Nah, di jurusan ilmu ekonomi itu lebih ngebahas lebih luas Bu. Bahkan kalau misalnya kita yang tadi saya sempat singgung bahwa ekonomi pembangunan itu lebih fokus ke negara berkembang, kalau ilmu ekonomi itu benar-benar ngebahas secara keseluruhan Bu. General ya? Iya, benar-benar general, jadi nggak terfokus. Maka dari itu ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan ini hadir yang ngebahas lebih detail gitu. Seperti ekonomi Islam nih Bu, kayak misalkan ilmu ekonomi itu lebih general, sedangkan ekonomi Islam lebih ke ekonomi dalam perspektif Islam. Jadi kayak lebih detail gitu Bu, kalau misalnya dari pandangan saya perbedaannya ya Bu ya. Jadi ruang lingkupnya yang membedakan. Kalau ekonomi aja itu mungkin lebih general. Mungkin adik-adiknya kalau ngambil ekonomi aja, yang ilmu ekonomi itu berarti mempelajarinya semua. Benar. Semua aspek ibaratnya. Tapi kalau mungkin kayak ekonomi pembangunan tadi yang Kak Hasbi ceritain bahwa kita tuh belajarnya ngikutin apa sih namanya tren saat ini tren gitu. ekonomi yang saat ini terjadi atau yang ada gitu. Dan memang fokusnya ruang lingkupnya untuk ekonomi dalam pembangunan untuk negara-negara yang berkembang gitu kan, intinya gitu kan. Nah jadi bedanya kayak gitu. Jadi mungkin buat kalian yang pengen ngambil ilmu ekonomi atau Bu kok ada banyak banget nih Bu ekonomi ini, nah bedanya apa, kalian harus benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai salah pengennya begini, tahunya pas ngambil ini beda gitu ya Kak. Tadi kayak temennya kelas di teknik sipil sama ekonomi pembangunan dikiranya sama. Jauh banget Ya Kak ya. Nah tapi kalau untuk gelarnya sendiri Kak, antara sarjana ekonomi biasa sama sarjana ekonomi yang pembangunan sama. Tapi sebenarnya beda masing-masing sih. Bukan misalkan ada beberapa univ yang mungkin menggunakan sarjana ekonomi pembangunan atau mungkin SEP. Beberapa univ, cuma saya kurang tahu univ mananya. Cuma setahu saya ada beberapa univ yang memang menggunakan gelar itu. Tapi pada umumnya gelarnya SE. Oh, jadi umumnya mayoritas sih sebenarnya SE ya sama ya. Cuma ada beberapa universitas yang punya gelar khusus jadi SEP. Kalaupun beda itu SEP berarti. Oke. Nah sebenarnya kalau masalah gelar sih nggak terlalu bermasalah ya. Cuma kadang-kadang ada pertanyaan juga yang kayak gini. Menarik ya. Nah kemudian kita ngomongin, Ibu pengen tahu sih suka dukanya Kak Hasbi selama kuliah nih, sudah 2 tahun lebih gitu kan. Apa sih Kak suka dukanya? Sebenarnya kuliah yang saya benar-benar rasakan itu 2 tahun ya. Sisanya terhantam corona, terhantam virus, pandemi segala macam. Jadi kayak udah mulai mengikis lah rasa sukanya, kebanyakan dukanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya cerita tentang suka duka yang hampir 3 tahun, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ini kuliah, sebenarnya sukanya lebih kayak apa ya, lebih banyak lingkungan baru sih. Apalagi kan posisinya rumah saya di Bekasi, kuliah di Ciputat, pengen pulang pergi tapi takut nyiksa diri, alhasil saya ngekos di sana. Awal ngekos, terus ngontrak rame-rame sama teman-teman juga. Jadi kayak sukanya tuh lebih kayak banyak punya keluarga baru gitu. Punya keluarga baru yang emang tinggal satu rumah, dan relasi itu penting banget. Punya satu rumah, keluarga baru, dan kayak ngerasa kita satu sama lain saling membutuhkan, belajar bareng segala macam. Itu lebih kesukanya sih. Selain itu juga yang tadi Ibu bilang kayak relasi. Sebenarnya relasi ini nggak cuma di semasa kuliah gitu. Nantinya pasca kuliah pun akan banget penting gitu ya buat relasi ini, karena emang kita nggak ada yang tahu kalau misalnya kita terlalu ambisius secara pribadi kita sendiri tanpa melihat kanan kiri, alhasil kita juga minus lah nantinya dalam dunia lainnya, dunia selanjutnya pasca kuliah. Nah kalau misalnya suka ya kayak gitu yang tadi saya bilang bahwasannya saya punya keluarga baru, teman-teman baru, dan saya ngerasa bahwa kuliah ini jurusannya cocok sama saya gitu ya. Memang dari awal saya udah cari tahu segala macam. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dari pandangan saya bahwasannya beberapa mahasiswa atau mungkin hampir semua mahasiswa ketika semester 2 semester 3 bakal ngerasa bahwa kayaknya saya salah jurusan. Itu bakal ada, kalau dari pandangan saya pribadi, bahwa hampir semua mahasiswa bakal merasakan kayak gitu. Kayaknya saya salah jurusan, akan ada pemikiran seperti itu. Tapi gimana caranya kalian ngehantem
pemikiran itu dan kalian fokus sama apa yang kalian mau gitu. Misalkan contohnya kalian kuliah di ekonomi pembangunan, tapi ternyata semester 2 semester 3 kalian udah mulai fokus tentang ekonomi. Kalian bisa fokus di organisasinya atau mungkin volunteer lain. Jadi kuliah itu nggak melulu tentang kalian lulus sesuai dengan kuliah. Nanti pasca kuliah pun kalian mungkin sesuai dengan apa yang di luar dari jurusan kalian gitu. Selain itu juga dukanya ya, kalau misalnya ngebahas tentang duka ya, pertama setahun pertama kuliah sempat ngerasa homesick sih, kayak bawaannya pengen pulang mulu. Iya. Gimana ya? Ini jauh ya. Padahal lumayan sih Bu, sekitar 1-2 jam sih. Kalau misalnya sampai pulang pergi kan capek juga di jalan. Lumayan. Cuma kan udah ngontrak gitu kan, kayak mutusin buat ngontrak hidup sendiri, mandiri segala macam. Cuma ngerasa bahwa 1 tahun pertama tuh ngerasa kayak pengen pulang. Bahkan kayaknya sempet deh kuliah tuh cabut pulang. Nekat pulang ke Gara-gara kayak bawanya pengen pulang mulu gitu. Bahkan sempet beberapa kali juga kayak contohnya kontraknya rame-rame, jadi pas lagi ngerasa sakit itu kayaknya lu butuh pulang deh, digituin sama teman kayak ngerasa homesick banget. Itu dukanya kayak pertama kali lepas jauh banget dari orang tua, nggak jauh banget sih, cuma jauh dari orang tua, jadi bawanya pengen pulang. tinggal sendiri lah ya. Untungnya deket gitu, kayak misalkan pengen pulang udah pulang lah gitu. Jadi Masih dalam Jabodetabek. Iya, masih dalam ya dekat. Terus selain itu juga dukanya yang sekarang kita rasain lah sama-sama, pandemi segala macam. Itu udah mulai, harusnya saya kuliah udah mulai fokus konsentrasi menuju tugas akhir dan lain-lainnya, tapi ternyata kita dihantam pandemi, kita mulai menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Nanti mungkin saya sidang skripsi dan lain-lainnya juga dengan nuansa yang baru, online segala macam. Jadi dukanya ngerasa kayak takutnya nanti pas wisuda pun online. Jadi kayak wisuda itu kan ngerasa bahwa effortnya tuh luar biasa gitu. Betul. Kayak di auditorium. Iya, terus itu kayak momen terakhir yang sakral gitu. Iya, kayak buat para mahasiswa yang udah takutnya ketika saya nanti wisuda malah online kan, kayak Zoom gitu ya, nggak ngerasain effort yang luar biasa. Itu benar-benar kayak duka yang paling saya takutkan di semasa kuliah ini sih sebenarnya Bu. Semoga cepat berlalu ya. tapi mudah-mudahan bisa wisuda offline ya. Iya, Tatap amin, muka, amin. benar-benar ngerasain atmosfer di ruang auditorium. Iya. Gimana pas kita ini, ya Allah perjuangan kita nih 4 tahun Dipanggil, iya. Itu luar biasa banget. Ngelihat cutting pas lagi wisuda aja feel-nya kayak luar biasa banget. Betul. Gimana kita yang ada di situ gitu. Betul. Makanya takut banget kalau misalnya saya wisudanya nanti malah jadi online. Itu benar hal yang takutin, itu duka yang paling luar biasa seandainya itu bakal terjadi sih. Mudah-mudahan itu nggak terjadi ya. Semoga Tapi rasa. semoga semua cepat seperti sedia kala lah ya. Jadi bisa kuliah offline lagi, ketemu sama teman-teman, membangun relasi di organisasi, di kampus, benar-benar ngerasain dunia nyata ya. Iya, Kalau benar-benar. sekarang kita kayak lagi ngambang nih, kayak nggak. Kayak nanggung Iya, banget. betul. Ini sih suka, ini duka yang memang dialami sama semua Iya, benar. mahasiswa ya. Semua mahasiswa. Oke, nah kemudian nih Kak, kita ngomongin prospek kerja. Tadi udah banyak banget kita membahas tentang ekonomi pembangunan itu sendiri. Lalu bagaimana Kak prospek kerja ke depannya itu seperti apa sih Kak ekonomi pembangunan? Sebenarnya kalau misalnya seandainya kita concern dan fokus di ekonomi pembangunan, rata-rata lulusan ekonomi pembangunan ini biasanya kerja di BUMN. Itu sebenarnya masih baik lagi jurusan masing-masing sih, ada BUMN, terus ada di akademisi juga, entah dia di guru atau dosen dan lain-lain. Tapi kan kalau misalnya dosen itu dengan catatan S2 ya. Iya. Ada catatan berbedanya gitu. Terus juga selain itu juga apalagi ya, pokoknya kalau misalnya seandainya jurusan ekonomi pembangunan ini secara general hampir semua ekonomi sih sama sih prospek kerjanya. Cuma kan balik lagi ke individu masing-masing gitu. Misalkan ada yang Kesempatan dan peluangnya ya. kalau misalkan ada orang yang kuliahnya ekonomi pembangunan tapi dia concernnya atau fokusnya lebih banyak organisasi dan lebih banyak relasi dan juga dari cara public speaking itu bagus, itu nggak memungkinkan mereka untuk kerja di fokus untuk yang prospek kerja ekonomi pembangunan. Cuma kalau misalnya kita concern di ekonomi pembangunan sendiri, itu rata-rata sih larinya kalau nggak ke BUMN, terus pengusaha. Itu karena kita juga dapat beberapa mata kuliah yang membahas tentang itu sih, pengusaha, dan juga selain itu ya nggak jauh-jauh dari akademisi sih Bu, kayak para pengajar gitu. Nah kalau dari Kak Hasbi sendiri nih, cita-citanya kalau inginnya seperti apa sih setelah lulus, pengen jadi apa atau kerja di mana? Mungkin kan biasanya kebanyakan kalau udah mendekati semester akhir kan kita udah ada bayangan nih. Iya. Gitu. Kalau saya sih pokoknya kalau misalnya ngebahas tentang cita-cita dan keinginan itu ya dari SD alhamdulillah saya konsisten sampai sekarang pun pengen jadi guru. Cuma semakin kesini kayak makin mikir bahwa apa coba yang lain gitu, entah itu coba usaha. Kemarin juga sempat coba usaha cuma agak sedikit stop. Terus juga coba untuk kerja di beberapa perusahaan lain gitu, perusahaan baik itu swasta atau nasional dan lain-lain. Jadi kayak makin kesini pas sudah menjelang akhir kuliah gitu, menjelang akhir kuliah ngerasa bahwa
coba dulu aja segala hal atau segala kesempatan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kita ada kesempatan buat jadi guru nih, entah itu nanti CPNS segala macam, kita coba aja, karena balik lagi sih, karena cita-cita itu kan bukan tentang apa yang kita mimpikan, tapi bagaimana cara kita mendapatkan itu. Betul. Jadi gimana caranya kita melihat jalan itu supaya kita dapat ke cita-cita kita. Seandainya kita nggak nyampe ke cita-cita kita, mungkin itu cita-cita dari orang tua kita yang kita nggak tahu doa mereka gimana. Yang pasti apa yang kita dapatkan itu terbaik buat kita. Walaupun kita ngerasa bahwa kayaknya ini nggak terbaik, tapi kita nggak tahu bahwa apa yang terbaik kita itu terbaik di mata Allah dan lain-lainnya. Gitu. Oke, jadi ya mudah-mudahan apapun yang apapun yang nantinya ditempuh sama Kak Hasbi jalannya setelah lulus gitu, mau yang ini awalnya cita-cita saya tapi ternyata jalannya lain gitu, dengan cara yang berbeda tapi dikasih yang terbaik kan kita nggak tahu gitu. Mudah-mudahan ya Kak Hasbi ya, kita doain yang terbaik. Nah kemudian kita ngomongin ekonomi pembangunan itu tadi kan memang prodi yang termasuk atau di beberapa universitas nggak semua ada gitu, betul nggak sih Kak? Ada yang kebanyakan kalau ilmu ekonomi aja mungkin banyak di setiap universitas, tapi kalau ekonomi pembangunan, ekonomi Islam dan lain-lain yang lebih spesifik ekonominya itu kan jarang gitu Kak. Nah Kak Hasbi tahu nggak sih ekonomi pembangunan ini sendiri ada di universitas mana aja sih yang Kakak tahu? Mungkin kalau misalnya ngebahas yang dekat dulu kayak misalkan universitas bergengsi lah gitu. Oke. Sebenarnya yang saya tahu pertama itu di Unpad dia ada ekonomi pembangunan, terus di IPB juga ada dia di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ekonomi pembangunan juga ada di kampus saya sendiri di UIN Jakarta, terus juga di Untirta Banten itu juga ada. Terus kalau misalnya nyebrang dikit ke Unila juga ada, Unsri, terus di ujung sana ada USU. Terus bahkan di Pulau Jawa pun kayak misalkan Kak Untari tadi kan di UPN Jogja, bahkan sekarang udah di semua UPN sih, UPN Jakarta, UPN Jawa Timur, UPN Jogja juga ada semua. Dia ada semua. Sekarang alhamdulillah ekonomi pembangunan udah mulai banyak ya Bu. Nggak kayak waktu saya pertama lulus, karena waktu saya pertama lulus tuh saya ngeliat data SNM tahun-tahun sebelumnya tuh kayak antara pendaftar sama yang diterima itu bahkan cuma 1 banding kayak kesempatannya gede banget gitu Bu. Bahkan kalau misalnya saya sekarang lihat data-data yang terbaru udah mulai banyak pesaingnya, karena ngerasa bahwa kayaknya emang ini jurusan yang relate banget sama negara kita gitu. Jadi banyak orang yang udah mulai minat dan tertarik tentang ekonomi pembangunan ini. Jadi udah mulai banyak sih beberapa univ yang memang ada jurusan ekonomi pembangunan. Jadi keketatan prodinya juga sekarang udah lumayan ya? Iya, udah lumayan lah gitu. Oke, nah mungkin Ibu tadi kan ekonomi pembangunan kan udah banyak banget nih, ternyata yang disampaikan sama Kak Hasbi ini menarik banget dan bahas nih. Ibu menarik ngelihat seragam atau baju PDH yang dipakai sama Kak Hasbi ini. Biasanya kalau anak-anak atau mahasiswa yang menggunakan PDH seperti ini artinya aktif nih di organisasi kampus. Nah, lalu bagaimana Kak ceritain bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dengan tugas dan jadwal kuliah tentunya gitu kan, ini yang banyak banget ditanyakan dan di request sama banyak anak-anak nih, bahkan mereka kelas 12 aja gini, Bu seberapa penting sih organisasi buat seorang mahasiswa gitu, itu semua banyak banget yang nanya. Nah menurut Kak Hasbi dari perspektif pandangan atau pengalaman Kak Hasbi sendiri gimana, dan ceritain pengalaman organisasinya di kampus. Sebenarnya kalau misalnya membahas tentang organisasi ini menarik ya, karena dari saya pribadi, saya adalah orang yang nggak terlalu aktif di SMA. Saya nggak OSIS 2 tahun, saya ekskul pun cuma futsal yang memang hal pasti kan memang pakai fisik gitu, nggak pakai banyak rapat segala macam. Dan alhasil saya sempat dipanggil angkatan waktu itu Bu, ya kan, panitia angkatan. Terus juga panitia kampus day ya. Panitia kampus day juga, udah 2 kali. Jadi kayak semenjak kuliah itu udah mulai ngerasa bahwa ini sebenarnya dari perspektif kakak saya sih, kakak kandung, karena kakak kandung itu kan kuliahnya dia kampusnya bisa dia dari kebidanan Poltekkes Jakarta, jadi kampusnya bisa sama kampus utama, jadi dia nggak sempat ngerasain organisasi. Alhasil dia kayak mulai nyesel segala macam. Jadi saya dari cerita dia itu, dari cerita kakak saya mulai ngerasa bahwa organisasinya harusnya ada gitu dalam hidup kita gitu, karena selain organisasi, selain belajar itu, kita dari organisasi kita juga bisa belajar gitu, belajar di luar kelas gitu, entah itu nambah relasi atau mungkin nambah pola pikir, wawasan dan lain-lainnya gitu. Karena orang yang di dalam organisasi itu biasanya lebih kritis dalam pemikiran, karena dia lebih sering mengungkapkan pendapat, mengungkapkan pandangan dan berbeda dengan pandangan orang lainnya. Jadi gimana caranya dia mempertahankan argumen dia gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya organisasi ini sangat amat penting ya buat kawan-kawan atau adik-adik sekalian yang emang nanti ketika kuliah melaju atau mungkin melangkahkan kaki dengan pengalaman yang baru gitu. Jujur saya juga sebenarnya pengalaman baru ketika saya udah mulai ngerasa bahwa
saya kuliah nih, saya mau nyoba organisasi, kalau bisa sebanyak-banyaknya dengan catatan saya harus bisa memanage waktu dengan baik gitu kan. Karena emang saya waktu maba pun saya bertanya sama hampir semua cutting yang ada di atas saya. Mungkin 1 tahun 2 tahun di atas saya selalu nanya, Kak, cara manage waktu gimana? Kak, cara manage waktu gimana? Karena itu adalah hal yang krusial dan penting kalau dari pandangan saya. Karena gimana mikir gini, udah mulai kuliah, terus organisasi, atau mungkin kalau misalnya ada yang sampingan part time segala macam, itu bakal jadi triple malah ya pemikirannya. Selain pokoknya kalau misalnya masalah manage waktu ya, itu baik lagi sih ke skala prioritas gitu. Kalau saya pribadi, saya bikin yang namanya skala prioritas. Kayak misalkan saat ini nih, dalam waktu dekat, misalkan sekarang hari Senin, sedangkan saya ada tugas di kuliah, mata kuliah, itu hari Kamis deadline. Sedangkan saya punya tugas juga nih buat, misalkan saya bikin rundown acara dalam pengurusan atau dalam organisasi. Nah, sedangkan deadline-nya berbeda gitu. Alhasil, saya harus tentuin mana yang lebih dahulu dan lebih penting. Selain itu juga, ada yang dinamakan skala prioritas ketika tanpa orang lain gitu. Maksudnya gini, ketika kalian ada diamanahkan untuk suatu hal, misalnya kalian ketua nih, dan di saat yang sama, di waktu yang sama, jam, menit, detik, hari yang sama, kalian punya kuliah dan kalian udah terlalu banyak bolos gitu di kuliah itu, jadi mau nggak mau harus masuk. Nah, ini yang dinamakan adalah kalau dari saya pribadi, ini adalah yang dinamakan skala prioritas dengan orang lain, dengan orang lain. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika kalian di antara dua pilihan ini, pilihan pertama harus kuliah dengan catatan kalian nggak bisa toleransi dengan dosen, yang kedua kalian punya proyek luar biasa dan kalian sebagai ketua, kalian gimana caranya harus bisa melihat gitu situasi. Kalau misalnya sampai kalian tinggalin kuliah, kalian bakal bermasalah di kuliah kalian. Tapi kalau misalnya sampai kalian tinggalin sedikit organisasi kalian, tinggalin sebentar organisasi kalian punya yang namanya wakil, sekretaris, bendahara dan lainnya. Jadi itu yang dinamakan skala prioritas dengan orang lain gitu. Jadi ada prioritas yang memang bisa dibilang bareng sama orang lain gitu. Jadi bisa dititipin lah sama orang lain gitu. Sedangkan yang tadi pilihan lainnya itu kuliah. Siapa yang mau ikut kuliah ganti nama saya, kita kan kayak bingung juga gitu kan ya. Kamu kuliah dong, tolong absenin saya gitu kan. Kalau misalnya seandainya dosennya baik ya santai, bisa izin segala macam. Kalau misalnya seandainya dosennya agak sedikit galak gitu kan, kayak kita nggak bisa toleransi lagi, mau nggak mau gitu. Dan terkait manajemen waktu ya, itu sebenarnya baik lagi sih ke pribadi masing-masing, gimana caranya kalian benar-benar bisa manage waktu. Karena sekarang ini saya ngerasa bahwa kita dibuai sama gadget. Apalagi posisi sekarang kita di rumah, kayak mau ngelakuin apapun bingung. Kayak ya udahlah, ujungnya scroll Instagram, scroll Twitter, scroll TikTok. Jadi kayak spend time banget gitu ya, buat hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Iya, itu dia. Jadi gimana caranya kalian benar-benar waktu yang harusnya kalian pakai buat produktif, waktu yang harusnya kalian pakai misalkan buat rapat atau mungkin buat kerjaan tugas dan lainnya, itu kalian gunain semaksimal mungkin, karena waktu itu nggak bisa diulang. Waktu itu nggak bisa diulang. Ketika kalian mulai scroll TikTok sejam 2 jam, terus kalian baru ingat, ternyata deadline nih nanti jam 1. Oh ternyata dadakan kerjanya deadline, ujungnya SKS, sistem kebut semalam. Dan hasilnya juga itu kurang maksimal. Nggak akan maksimal bukan menurut saya, bukan kurang lagi. Jadi kayak malah jadi hasilnya kayak memaksakan diri sendiri. Hal hasil ya kita nggak bisa ya ujung-ujungnya susah juga kalau misalnya kita terlalu fokus spend time dengan gadget segala macam. Itu salah satu kelemahan buat manusia saat ini sih, terkhusus di Indonesia, karena udah mulai di rumah aja gitu kan, mau kuliah juga kuliah cuma gitu doang, sekolah gitu doang ya jadinya. Dan itu tantangan terberat anak-anak zaman sekarang. Banget. Gitu, antara gadget buat dipakai untuk produktif atau gadget dimainin buat main TikTok. Iya, benar banget. Itu dia. Gitu ya kan ya. Wah, jadi pengalaman dari Kak Hasbi berkaitan dengan pengalaman organisasi yang mungkin Kak Hasbi udah lalui nih di kampus gitu. Jadi mudah-mudahan kalian nanti bisa ngebedain atau bisa memanage waktu antara organisasi dengan kuliah sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai dua-duanya atau salah satunya terabaikan, tapi gimana dua-duanya bisa balance, sinkron gitu ya Kak ya. Dua-duanya bisa maksimal, dan itu bukan sesuatu yang impossible. Tergantung kita, itu balik lagi ke pribadi kita. Jadi gimana tadi skala prioritas, gimana kita komitmen sama manajemen waktu kita gitu. Jadi ini menarik banget nih obrolan kita tentang ekonomi pembangunan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menambah insight buat kalian nih nanti buat kelas 12, dan mungkin kalian bisa ambil pelajaran dari apa yang tadi diceritain sama Kak Hasbi. Nah, mungkin terakhir nih Kak Hasbi, tolong berikan tips dan pesan untuk adik-adiknya yang mungkin mereka pengen juga nih
masuk jurusan ekonomi pembangunan, atau mungkin untuk pesan untuk adik-adiknya juga yang di satu sisi masih galau juga, karena kan dulu Kak Hasbi juga ngerasain itu dong pastinya. Nah itu apa tips dan pesannya untuk mereka yang masalah tips itu kalau dari itu berarti kan dari pandangan saya gitu, apa yang pernah saya alami, apa yang pernah jadi pengalaman saya. Kalau misalnya dari saya pribadi, walaupun di ujung deadline pas lagi SNM itu saya masih gambling, masih bingung antara apakah jurusan A atau jurusan B, dan akhirnya saya memutuskan salah satu jurusan dari kedua jurusan itu. Sebenarnya dari pribadi masing-masing sih, kayak apa yang membuat kalian tertarik. Dan kalian tertarik di sosiologi, itu mungkin jurusan-jurusan sosiologi kayak misalnya pendidikan sosiologi, atau mungkin sosiologi murni, atau mungkin kesejahteraan sosial gitu. Baik lagi sih ke jurusan atau mungkin mata pelajaran yang emang kalian minati banget gitu. Bahkan dulu saya, kalau misalnya sedikit cerita, saya sempat pengen, kalau misalnya saya nggak dapat, saya pengen lintas jurusan Bu, ke IPA. Iya. Apa tuh yang mau diambil? Matematika Bu. Karena saya ngerasa bahwa saya sekolah 3 tahun di sini, IPS kayaknya saya kurang IPS. Oh gitu. Saya ngerasa bahwa ini baru pertama kali ya? Saya ngerasa bahwa harusnya saya kayaknya emang matematika dari awal. Mikirnya kayak gitu awalnya, karena emang kan niatnya pengen jadi guru matematika. Cuma karena emang ya masalah kayak gitu ya, dan alhamdulillahnya saya udah keterima. Jadi paling dari sekarang kalau misalnya buat kelas 12 yang sekarang masih galau, masih kayak misalnya kan SNM udah keterima ya Bu ya, buat yang persiapan setelahnya, entah itu mandiri atau mungkin lain-lainnya, itu mungkin dipersiapin dari sekarang. Atau mungkin yang masih galau tentang jurusan, dipelajari lagi. Kalian punya pilihan jurusan apa nih, A, B, C. Kalian punya Google, kalian cari di Google. Atau mungkin kalian punya Bu Lina, kalian cek Bu Lina, Bu ada alumni yang jurusan ini enggak? Itu lebih enak lagi. Nanti kalian mungkin itu entah itu chatting atau mungkin telepon atau mungkin ketemu, bisa. Itu lebih enak lagi, karena anggap aja kakak-kakak atau kakak kelas yang ada di sini, kakak kelas baik yang itu kalian belum pernah ketemu atau gimana, kalian tanya aja. Ya baru kata itu pengalaman yang emang udah dia rasain, udah dia dilewatin dan segala macam. Jadi kalian tinggal cerna gimana caranya ketika kalian menghadapi situasi yang sama yang dia hadapi saat itu kalian udah pernah tahu ceritanya. Oh waktu itu kakak ini kayak gini nih, berarti saya harus kayak gini. Nah itu sebenarnya tipsnya, kayak yang saya bilang, saya udah intens gitu bicara sama kawan tari segala macam, karena sebenarnya cutting atau kakak kelas yang ada di sekolah ini adalah kakak kandung kalian harusnya. Gimana caranya kalian cari ilmu dari mereka gitu. Kalau kalian bingung, kalian tanya ke Bu Lina, Bu kakak ini yang jurusan ini ada nggak? Kakak ini jurusan ini ada nggak? Nanti Bu Lina yang menyalurkan gitu. Nina ada. Nanti ketika kamu yang mengeksekusi, kamu yang ngecek kakaknya, Kak ini jurusan kayak gini, belajar apa aja sih? Kak jurusan ini prospek kerjanya apa aja sih? Sebenarnya kalau misalnya kita bahas tentang belajar prospek kerja, mata kuliah dan lain-lainnya, sebenarnya itu ada di Google ya Bu. Itu gampang banget. Cuma yang kalian tanya adalah pengalaman kakak itu pas lagi kuliah di jurusan itu di semester berapa, atau mungkin pokoknya apa yang udah dilewatin sama kakak itu kalian tanya, karena pengalaman itu nggak semua orang bisa sharing di Google. Ada mungkin beberapa orang yang nulis blogspot segala macam, itu tapi nggak diungkapin. Iya, karena nggak semua orang bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi gimana caranya kalian yang tanya, kalian yang pancing supaya kakak itu cerita, supaya kakak itu ngasih gambaran, tips, motivasi, pesan segala macam buat kalian, biar kalian ketika melewati masa-masa yang udah dilewati kakak-kakak kalian udah bisa tenang. Alhamdulillah udah pernah tahu cerita ini, jadi kita bisa lanjut gitu segala macam. Terus buat motivasi buat kawan-kawan, buat adik-adik sekalian, sebenarnya kuliah nggak menentukan apa kalian bakal sukses atau enggak. Baik lagi ke diri kalian masing-masing. Entah itu kalian mau kuliah atau enggak, entah itu kalian kuliah di negeri atau swasta, entah itu kalian kuliah di jurusan apapun, itu gimana caranya kalian memanage diri kalian. Karena yang paling sulit adalah bukan memilih jurusan, tapi berdamai dengan diri sendiri. Gimana caranya kalian berdamai dengan diri kalian sendiri, kalian ngerasa bahwa kayaknya saya nggak harus kuliah deh, tapi saya harus nyoba usaha. Itu bagus. Atau mungkin kayaknya saya lebih baik kuliah daripada saya lebih usaha, karena saya masih takut resikonya. Itu juga bagus, karena setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya tujuannya masing-masing. Nggak semua orang bisa samaratakan tujuannya dan jalannya. Jadi baik lagi ke masing-masing kalian. Ya pokoknya di sini kakak-kakak kalian lebih kayak ngasih pandangan, ngasih pengalaman, dan jangan sampai kalian malah menyamakan. Kayak misalkan kakak ini aktif buat organisasi nih, mau ikut, tapi ternyata dalam memanage waktu, dalam berdamai dengan diri sendiri kalian nggak bisa. Jadi jangan sampai menjadikan satu orang itu sebagai acuan banget. Kalau mau jadi role model boleh, cuma jangan sampai kayak hidup saya harus banget kayak dia nih, jurusannya ini, ntar kerjanya kayak gini, ntar organisasi ini segala macam. Jangan sampai.
itu jangan sampai kayak kalian, karena kalian adalah kalian dan kakak-kakak kalian adalah kakak kalian. Itu sih dari saya. Jadi cukup kita ambil pengalaman yang sudah dilewati sama kakak tingkatnya, mungkin kakak kelas alumni-nya gitu ya. Betul. Misalnya kakak ini dulu misalnya punya cerita dulu pernah gagal di sini karena ini. Jangan sampai saya melakukan ini. Nah, tapi dia berhasil di sini. Berarti kunci keberhasilan atau poin keberhasilannya dia di sini nih. Perlu saya contoh nih Kak untuk ngebahas tentang ekonomi pembangunan ini. Terima kasih banyak Kak Hasbi ini sudah hadir di sharing SKR kali ini. Itu mungkin untuk sesi kali ini kita sudahi dulu ya Kak ya. Jadi terima kasih Kak Hasbi sekali lagi sudah hadir. Nah, untuk anak-anak yang mungkin pengen tanya-tanya atau mungkin pengen sharing sama Kak Hasbi tentang pengalamannya yang lebih detail lagi, nanti bisa kalian follow di Instagram Kak Hasbi Hasbi ASH2. Hasbi ASH2. Jadi kalian follow, kalian DM nanti dibalas ya Kak. Iya, pasti dibalas kok. Nah, untuk sharing sekali kali ini kita sudahi dulu di sesi ekonomi pembangunan bersama Kak Hasbi. Nah, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Like